Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti yang hobinya mabar FF di warung kebanggaan. Pada saat ini Bapak Yanto akan seperti biasanya yaitu mendongengkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Dan tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja langsung ceritanya. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat menyerap api surgawi dan roh hantu. Lalu Xiaoyan mengerutkan kening dengan gembira saat melihat kedua hal ini. Kemudian Xiaoyan segera duduk bersila dengan jari yang menunjuk dan api surgawi pun segera terbang. Lalu mengandalkan penguasaan yang mahir atas tiga benda aneh, Xiaoyan dengan cepat menyerap api surgawi ke dalam tubuhnya. Kemudian informasi tentang api surgawi pun segera muncul di benak Xiaoyan. Jadi api surgawi ini bernama api ungu bintang-bintang dan berada di peringkat ke-17. Diketahui jika api surgawi ini diubah oleh energi lemah di luar langit, sehingga menyerap api surgawi ini dapat menambahkan energi khusus luar angkasa untuk meningkatkan kekuatan serangan pemiliknya. Menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan ini, Zhan Lao pun seketika tersenyum. Tampaknya permusuhan dengan Istana Pil bukanlah sesuatu hal yang buruk. Zhan Lao pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk dengan cepat melihat roh hantu, apalagi api surgawi dari Dan Ding ini sangat bagus dan selain itu Dan Bing Yan adalah orang yang jenius tiada taranya, sehingga dengan begitu seharusnya roh hantu yang dimilikinya lebih baik. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera menelan roh hantu itu ke dalam mulutnya. Dan dengan segera setelah Xiaoyan menyelesaikan penyerapan roh hantu, Xiaoyan pun melihat pesan roh hantu di benaknya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum lebar setelah menyadari informasi tersebut. Melihat Xiaoyan yang tersenyum lebar, Zhan Lao pun ikut senang. Dirinya pun segera bertanya bagaimana informasi dari roh hantu ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa roh hantu ini memiliki peringkat ke-15, dan ini adalah roh hantu untuk pertempuran yang diubah menjadi kecerdasan spiritual secara kebetulan dari Guntur, sehingga dengan begitu roh hantu ini dapat menggunakan kekuatan Guntur di dunia, meskipun kekuatan Gunturnya tidak dapat digunakan setelah ditelan, namun hal itu masih bisa meningkatkan ketahanan penghancur terhadap petir. Tentu saja benda ini benar-benar harta yang bisa melawan Guntur. Lalu Zhan Lao pun tertawa dan berkata bahwa keberuntungan Xiaoyan benar-benar menentang surga. Zhan Lao baru saja mengatakan sebelumnya bahwa Xiaoyan harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk selamat dari malapetaka Dou di bintang 5. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar mendapatkan roh hantu yang berlandaskan Guntur. Tentu saja dengan roh hantu ini berada di tangan Xiaoyan, maka masa depan setelah malapetaka Dou di bintang 5 akan sangat membantu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengangguk berkali-kali dan bergumam bahwa ilusi ini benar-benar tidak sia-sia, karena mendapatkan dua keuntungan ini benar-benar sebuah perjalanan yang bermanfaat. Kemudian Zhan Lao pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata, jika Xiaoyan bisa menemukan segel roh maka itu akan lebih sempurna. Sekarang Xiaoyan berada di pinggir ilusi dan mungkin memang akan ada segel roh di kedalaman ilusi. Mendengar perkataan Zhan Lao ini, Xiaoyan pun seketika mendidih, karena jika Xiaoyan benar-benar beruntung bisa mendapatkan segel roh, maka teknik 8 ekstrim Xiaoyan akan dapat ditingkatkan kembali. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bersemangat, tentu saja Zhan Lao pada saat ini segera mengingatkan Xiaoyan. Dengan tersenyum dirinya berkata meskipun waktu Xiaoyan untuk menyerap api surgawi dan roh hantu ini cepat, namun Xiaoyan sudah berada cukup lama di sini dan Xiaoyan harus segera keluar. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Lalu Xiaoyan pun memutuskan untuk keluar, namun tiba-tiba Xiaoyan segera menoleh ke arah Zhan Lao. Melihat Xiaoyan yang terdiam, Zhan Lao pun segera bertanya, apa yang telah terjadi? Pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab dan hanya tersenyum. Lalu tidak lama setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya dan sesosok kecil merah muda segera melonjak. Sosok lembut dan sangat lucu melayang keluar dari tubuh Xiaoyan dan berbalik di kepala Xiaoyan. Dan ternyata sosok ini adalah Yiwa yang menguap setelah tidur panjangnya. Kemudian Zhan Lao pun memandangi bayi kecil itu dengan seksama dan Zhan Lao seketika tersenyum.
Zhan Lao dipenuhi kebahagiaan dan berkata bahwa karena Yiwa telah terbangun tepat pada waktunya, maka dengan begitu kekuatan tempur Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meningkat banyak. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan segera menoleh ke arah Yiwa karena Xiao Yan sangat merindukannya. Lalu Xiao Yan pun menatap ke arah Yiwa dan menyadari sesuatu. Xiao Yan menyadari setelah menyerap api surgawi kekuatan Yiwa tampaknya telah meningkat. Namun meskipun begitu Xiao Yan masih belum mengetahui dengan jelas setingkat manakah kekuatan Yiwa. Kemudian Xiao Yan pun akhirnya menekan kegembiraannya sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk pergi. Sedangkan sosok Zhan Lao pun seketika memudar dan menghilang bersamaan dengan Xiao Yan yang berjalan keluar gua. Lalu setelah keluar dari gua, Xiao Yan pada saat ini dalam kondisi hati yang sangat baik. Xiao Yan merasa bahwa udara berdarah pada saat ini menjadi menyegarkan. Sementara itu Long Yi dan Jin Wuchen yang menjaga pintu pun seketika menoleh melihat kedatangan Xiao Yan. Kemudian dirinya pun menangkap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menyadari sosok Yiwa di atas kepalanya. Walaupun Long Yi tidak bereaksi terlalu banyak dan dirinya segera mendapatkan kembali ketenangannya, Long Yi menatap ke arah Yiwa yang sudah lama tidak dilihatnya. Sementara itu Yiwa menyapa ke arah Long Yi dengan mata besar miliknya. Sedangkan di sisi lain reaksi Jin Wuchen pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Dirinya pun segera bergumam, bukankah Xiao Yan mengatakan bahwa Xiao Yan akan melakukan penyembuhan? Namun mengapa Xiao Yan pada saat ini membawa seekor bayi? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun sedikit tertawa dan memperkenalkan Yiwa. Xiao Yan berkata bahwa Yiwa terbentuk dari roh api yang terkondensasi dari api surgawi di tubuh Xiao Yan ketika Xiao Yan berada di benua Doqi. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini, Jin Wuchen masih terjebak di dalam keterkejutan. Jin Wuchen pada saat ini berpikir bahwa sosok Xiao Yan ini benar-benar memiliki banyak kejutan. Melihat Jin Wuchen yang terkejut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertawa. Lalu setelah itu Xiao Yan pun menatap ke arah Long Yi dan Jin Wuchen sebelum akhirnya bertanya bagaimana kondisi mereka, apakah mereka mengalami permasalahan selama periode waktu ini. Jin Wuchen pun segera tersadar sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak memiliki gangguan, meskipun kadang-kadang ada satu atau dua orang yang merusuh, namun hal itu benar-benar bisa dihadapi oleh Jin Wuchen. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas lega. Xiao Yan pun segera berkata setelah berhari-hari pertempuran ini berlangsung, Xiao Yan berpikir Dodi yang bertarung di luar jumlahnya seharusnya sedikit menurun. Selain itu pada saat ini sepertinya mereka harus segera pergi. Namun saat Xiao Yan hendak melangkah, Jin Wuchen pun meminta Xiao Yan untuk menunggu. Jin Wuchen berkata, bisakah Xiao Yan menyingkirkan boneka kecil di kepalanya? Diketahui tanda bulan sabit di dahi Xiao Yan benar-benar berwarna merah tua dan cukup mencolok. Ditambah lagi dengan boneka kecil seperti itu maka mereka akan menarik perhatian. Xiao Yan pun berpikir sejenak setelah mendengar perkataan dari Jin Wuchen. Xiao Yan pun akhirnya mengangguk dan berkata bahwa itu memang masuk akal. Akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah Yiwa dan meminta Yiwa untuk kembali terlebih dahulu. Karena akan ada pertempuran di sini kapan saja dan Yiwa harus kembali terlebih dahulu. Yiwa bisa keluar ketika Xiao Yan bertarung dan Yiwa bisa menghabisi banyak orang dalam waktu yang singkat. Xiao Yan pada saat ini memberikan pengertian kepada Yiwa dan membujuknya untuk masuk. Lalu Yiwa pun mengangguk dengan ekspresi enggan dan sedih di wajahnya. Namun pada akhirnya Yiwa pun mengikuti perkataan Xiao Yan dan mereka pun segera pergi. Lalu mereka pun berbincang-bincang di sepanjang jalan hingga akhirnya sosok mereka tiba-tiba berhenti. Jin Wuchen yang kebingungan pun segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang terjadi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ada penyergapan di tikungan di depan mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, niat membunuh di wajah Xiao Yan segera terlihat. Xiao Yan berkata bahwa orang-orang yang menyergap ini adalah anggota dari iblis busur yang menyerang mereka sebelumnya. Mendengar hal itu Jin Wuchen pun segera berkata mengapa iblis busur ini mengejar mereka. Menanggapi keheranan dari Jin Wuchen ini Xiao Yan hanya bisa sedikit tersenyum. Melihat ekspresi Xiao Yan ini Jin Wuchen segera teringat sesuatu. Melihat Jin Wuchen yang tersadar Xiao Yan pun segera lanjut menjelaskan.
Xiao Yan berkata, bukankah Jin Wu Chen sebelumnya mengatakan bahwa iblis busur dan iblis jiwa selalu berhubungan baik? Lalu sejujurnya Xiao Yan memiliki beberapa dendam dengan klan iblis jiwa. Jin Wu Chen pada saat ini hanya menghela nafas mendengar perkataan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera mengangguk dan berkata, ternyata mereka datang untuk membalas dendam atas klan iblis jiwa. Jin Wu Chen pun menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar bukanlah orang yang biasa. Sebelumnya Xiao Yan memiliki dendam terhadap kekuatan super seperti Istana Pil, namun sekarang Xiao Yan juga memiliki dendam terhadap kekuatan besar seperti iklan iblis jiwa. Apakah ada kekuatan besar di benua Dodi yang tidak memiliki permusuhan dengan Xiao Yan? Menanggapi pertanyaan dari Jin Wu Chen ini, Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum malu. Pada akhirnya Xiao Yan segera menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki permasalahan pada dua klan ini. Melihat Xiao Yan yang dengan entengnya berbicara hanya dua klan ini, tentu saja emosi Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar menggebu. Dirinya bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan dengan mudahnya mengatakan hal itu, karena dua kekuatan ini benar-benar kekuatan yang sangat besar di benua Dodi. Namun Jin Wu Chen pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu akhirnya Jin Wu Chen pun segera bertanya apa yang akan Xiao Yan lakukan dengan para beban keluarga yang menyergap di sana. Xiao Yan pun berkata apalagi yang bisa Xiao Yan lakukan pada saat ini. Namun ketika Xiao Yan membantai mereka, Xiao Yan akan menyisakan beberapa orang untuk hidup. Xiao Yan ingin menanyakan apakah hal ini dipicu oleh klan iblis jiwa. Barulah setelah itu Xiao Yan akan membunuh semuanya. Mendengar hal ini Jin Wu Chen pada saat ini hanya bisa terkejut. Sementara itu tanpa basa-basi lagi Xiao Yan pun segera mengajak mereka untuk segera pergi. Lalu tidak lama sosok Xiao Yan pun sampai di tempat penyergapan dan bersamaan dengan itu suara tali busur yang tidak ada habisnya segera bergema. Saat ini lusinan cahaya dingin segera melesat ke arah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera mengguncang kakinya ke tanah dan pedang api surgawi Xiao Yan segera melesat. Lalu nyala api biru keabu-abuan yang bergolak segera meledak menghalangi semua gelombang pertama dari panah tajam. Kemudian serangan pertama dari klan iblis busur ini seketika digagalkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak mundur dengan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Justru sebaliknya tali busur pada saat ini segera ditarik kembali dan panah api biru yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat. Namun lagi-lagi Xiao Yan berhasil mematahkan serangan tersebut bersama dengan Long Yi dan Jin Wu Chen. Melihat serangan kedua ini gagal, para anggota dari klan iblis busur pun seketika menggigit lidah mereka secara serempak. Secara bersamaan mereka segera menyemprotkan seteguk darah ke tali busur mereka. Lalu busur yang kuat secara bertahap menjadi merah dan warna darah segera menyebar ke anak panah. Kemudian panah tajam berdarah ini mengamuk dengan niat membunuh yang melonjak. Lalu panah pun segera dilesatkan dan panah berdarah yang tidak terhitung jumlahnya segera berkumpul di udara. Lalu kali ini panah ini bukan lagi panah api biru tetapi panah api merah darah. Dan panah ini benar-benar beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan panah api biru sebelumnya. Menghadapi serangan yang berulang-ulang ini Xiao Yan tentu saja merasakan marah. Sehingga pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan jubah lengannya dan doki yang mengerikan segera melonjak keluar. Saat ini Xiao Yan segera melesatkan pedang api surgawi ke langit dan panah api berwarna merah darah. Sehingga banyak suara benturan logam dan besi bergema di udara, tetapi dalam beberapa tarikan nafas, saat ini panah api berwarna merah darah yang tadinya masih mengerikan berubah menjadi darah pekat. Lalu percikan berwarna darah ini segera menembak dari udara dan tersebar ke bawah. Melihat adegan ini mata dari anggota klan iblis busur seketika menyipit. Tentu pada saat ini mereka benar-benar panik. Bahkan rasa kaget dan tidak percaya karena melihat serangan mereka benar-benar dengan mudahnya dipatahkan. Apalagi panah api berwarna merah darah ini menyatukan esensi darah dari seluruh tim mereka. Dan kekuatan serangan ini berada di luar jangkauan bahkan oleh seorang super jenius. Namun mereka melihat serangan terkuat mereka ini baru saja dihancurkan dengan satu senjata. Melihat semua orang yang panik Xiao Yan pun seketika tersenyum dan meledek.
Xiao Yan pun bertanya apakah tidak ada lagi keterampilan yang bisa diperlihatkan. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan ini, seberkas cahaya tajam hitam tiba-tiba keluar dari belakang kelompok Dodi dari klan Iblis Busur, dan ini adalah panah pendek dengan ujung heksagonal dan bulu hitam di ekornya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan cahaya hijau yang beracun, lalu panah hitam yang tidak mencolok ini benar-benar tersembunyi di dalam percikan darah. Kemudian panah ini ditembakkan dengan tenang dan membawa angin kencang yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu waktu dari serangan ini benar-benar sangat cerdik dan tidak mungkin bagi seseorang untuk mencegahnya. Namun dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, serangan tersebut pun berhasil dideteksi. Namun meskipun Xiao Yan merasakan serangan panah ini, dan ketika Xiao Yan tersadar pernah beracun itu sudah berada sangat dekat dengan Xiao Yan. Lalu pada saat ini bahkan Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk melawannya, dan dalam keputusasaan ini Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap di punggungnya dan mundur dengan cepat. Namun meskipun Xiao Yan mundur dengan cepat, kecepatan dari panah ini juga sangat cepat seperti kilat, sehingga panah beracun ini melewati beberapa after image dan terus mengejar Xiao Yan dengan kecepatan luar biasa. Lalu di tengah-tengah serangan ini panah tersebut pun sudah berada 1 senti dari tembolok Xiao Yan, dan pada titik kritis ini Xiao Yan pun mengeluarkan teriakan rendah dan menggabungkan sayap tulang dan keterampilan tubuhnya secara ekstrim. Pada akhirnya panah tajam beracun ini pun segera terbang melewati leher Xiao Yan dan tenggelam ke tebing yang jauh. Setelah berhasil mengelak, Xiao Yan pun segera melihat sekeliling dan kekuatan spiritualnya segera menyapu. Pada saat ini pemikiran Xiao Yan tertuju kepada sosok Hun Yinji, namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak menyadari keberadaan dari sosok Hun Yinji. Menyadari bahwa Hun Yinji ini adalah seorang jenius tiada taraf yang pandai bersembunyi-sembunyi di dalam pembunuhan, maka sosoknya benar-benar memiliki keahlian dalam bersembunyi dan berlari dengan cepat, sehingga memikirkan hal ini wajah Xiao Yan pun seketika berubah menjadi suram. Dengan kesal Xiao Yan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan wajah Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlihat dingin. Xiao Yan pun bergumam bahwa bayangan jiwa ini pasti memiliki semacam kemampuan yang dapat melindungi deteksi kekuatan spiritual. Xiao Yan menyadari sepertinya ini adalah sebuah metode rahasia, namun metode rahasia semacam ini benar-benar terlalu menentang surga. Dan seharusnya metode semacam ini juga tidak akan ada di dunia ini. Namun jika begitu permasalahannya, maka hanya ada satu penjelasan yang seperti ini, dan penjelasan yang pada saat ini masuk akal adalah bahwa ini semacam harta yang dimiliki oleh Hun Yinji. Hun Yinji ini jelas merupakan seorang jenius dari klan Iblis Jiwa. Oleh karena itu sangat masuk akal bagi klan Iblis Jiwa untuk memberikan harta ini kepadanya. Tentu orang ini benar-benar terlalu menakutkan dan mereka tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa. Semakin Xiao Yan memikirkannya, semakin Xiao Yan pada saat ini menjadi ketakutan. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan amarah dan segera melambaikan pedang api surgawinya. Lalu aura yang sangat tajam segera meledak dan Xiao Yan segera melangkah menuju ke klan Iblis Busur yang mengepung Long Yi dan Jin Wuchen. Kemudian seorang pria paruh baya dari klan Iblis Busur melirik Long Yi dan Jin Wuchen sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan yang mendekat. Sudut mulutnya pun seketika meringkuk membentuk busur putus asa dan dirinya segera memberi isyarat kepada anggota klannya dengan senyum kecut. Tentu gerakan yang ditunjukkan ini adalah gerakan yang sangat sederhana, akan tetapi gerakan ini juga adalah gerakan yang menentukan. Lalu si pria mengulurkan 2 jari tangan kanan dan mengusap di depan lehernya, dan hal itu berarti karena pembunuhan telah berlangsung gagal maka satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan bunuh diri. Melihat gerakan dari pemimpin ini, 8 Dodi yang tersisa dari klan Iblis Busur melonjak dengan keras, dengan momentum yang sangat gigih dan sengit mereka pada saat ini hanya menyerang Jin Wuchen dan Long Yi. Di sisi lain melihat hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiao Yan pun segera melesatkan dengan api surgawinya dan lautan api segera berkobar. Semua anggota dari klan Iblis Busur pada saat ini segera menghilang dalam sekejap. Lalu orang-orang ini seperti belum pernah muncul sebelumnya dan berubah menjadi ketiadaan tanpa meninggalkan jejak.
Melihat adegan ini, Jin Wuchen pun seketika bertanya dengan bingung kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya mengapa Xiao Yan tidak membiarkan seorang pun hidup untuk diinterogasi. Menanggapi hal itu, Xiao Yan berkata bahwa hal itu tidaklah diperlukan. Xiao Yan sudah bisa memastikan bahwa ini diperintahkan oleh roh-roh jahat. Xiao Yan bahkan tahu siapa orang yang menembakkan panah beracun hitam sebelumnya. Jin Wuchen dengan penasaran bertanya siapakah sosok tersebut. Xiao Yan berkata dengan lembut ketika Xiao Yan menyebutkan nama Hun Yinji. Mendengar hal itu, Jin Wuchen pun seketika merasa pusing. Dirinya pun segera bertanya untuk memastikan apakah Xiao Yan yakin itu adalah Hun Yinji. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa mencari orang lain lagi dengan teknik pembunuhan yang begitu sempurna. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, kulit kepala Jin Wuchen pada saat ini terasa sedikit mati rasa. Dirinya pada saat ini masih merasa perlu mengingatkan Xiao Yan untuk memperhatikan perkara ini. Jin Wuchen pun segera berkata bahwa di antara para jenius yang tidak tertandingi, sebenarnya Hun Yinji ini mungkin yang paling berbahaya, dan hal itu dikarenakan tidak ada yang tahu pasti detail mengenai dirinya. Mereka tidak tahu di mana dirinya bersembunyi, tetapi Hun Yinji ini bisa menyerang seseorang dengan fatal kapan saja. Oleh karena itu mereka benar-benar harus berhati-hati terhadapnya. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pada saat ini dengan ekspresi dingin pun berkata bahwa dirinya juga mengetahui hal itu. Bayangan ini tidak akan pernah menghilang dari mereka dan mereka tidak akan bisa beristirahat bahkan selama 1 hari pun. Lalu keterkejutan pun seketika melonjak di wajah Jin Wuchen dan dirinya bertanya, apakah Xiao Yan baru saja menemukannya? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, tapi sayang sekali Xiao Yan telah terlambat selangkah. Hun Yinji ini benar-benar telah melarikan diri dari radius Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan merasa selama jejak bayangan jiwa dapat ditemukan, dan dengan kemampuan Xiao Yan untuk membunuh dan Bing Yan, maka seharusnya tidak akan ada masalah dalam menangani bayangan jiwa yang melakukan serangan diam-diam mutlak dari Hun Yinji. Namun meskipun begitu, pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki persentase yang Xiao Yan yakini. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Sementara itu Jin Wuchen sungguh sangat sial karena Hun Yinji ini benar-benar bisa lolos melarikan diri. Dirinya benar-benar telah berada di luar jangkauan kekuatan spiritual Xiao Yan. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pada saat ini segera meluruskan perkataannya. Xiao Yan berkata tepatnya pada saat ini bukannya Hun Yinji berada jauh dari radius jangkauan kekuatan spiritual Xiao Yan. Tentu saja Jin Wuchen pun seketika kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menemukannya, karena kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa mendeteksinya. Seketika kulit Jin Wuchen pada saat ini semakin merinding, dirinya pun bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya curiga ada harta karun di tubuhnya yang bisa melindungi deteksi kekuatan spiritual. Jin Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut mendengar perkataan dari Xiao Yan. Jin Wuchen pun menghela nafas dan bergumam, jika begitu permasalahannya, dengan kata lain dirinya mungkin berada di dekat mereka pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan memerintahkan mereka semua untuk waspada. Selain itu mereka juga pada saat ini harus terus berjalan menuju ke kedalaman. Lalu semuanya pun mengangguk sebelum akhirnya mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah kelompok Xiao Yan pergi, ada sudut yang tersembunyi di dekat tebing. Sebuah bayangan di bawah batu tiba-tiba sedikit bergoyang seperti riak dan dalam sekejap sosok tubuh segera terkondensasi. Sosok itu terbungkus pakaian hitam dari ujung kepala sampai ke ujung kelingking. Lalu wajahnya tidak bisa dilihat sama sekali dan hanya sepasang mata yang terbuka pada topeng yang berkedip. Ternyata sosok ini adalah Hun Yinji yang pada saat ini benar-benar bersembunyi. Hun Yinji pun bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Yan telah menguraikan semua pengaturan dan perhitungannya dengan cermat. Xiao Yan benar-benar mampu mengekspos keberadaan dari Hun Yinji. Jika dilihat dari pertarungan ini, tidak peduli dalam hal kelincahan reaksi atau kekuatan,
karena sebenarnya Xiao Yan ini benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Dengan melihat skill dari Xiao Yan ini sepertinya dirinya benar-benar berada di atas Hun Yinji, namun meskipun begitu semakin kuat mangsanya maka akan semakin menarik untuk berburu. Selain itu dirinya juga harus menyampaikan pesan kepada Xiao Yan dari klan Iblis Jiwa. Setelah itu adegan pun kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini berjalan dengan hati-hati di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Lalu ketiganya pun terus bergegas maju dan hanya sedikit berbicara satu sama lain. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Lalu akhirnya di sebuah tempat peristirahatan di jalan pegunungan mereka bertiga berhenti dan menyalakan api unggun untuk beristirahat. Kemudian ketiganya pun pada saat ini berbincang-bincang karena masing-masing dari mereka tidak ingin tidur. Lalu akhirnya pagi hari pun tiba dan kecepatan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini dipercepat. Kemudian mereka pun pada akhirnya menjadi semakin dekat ke lingkaran dalam dari ilusi. Namun semakin dekat mereka ke lingkaran terdalam semakin banyak orang yang terbunuh. Lalu banyak orang yang menunggu di dekat pintu masuk lingkaran dalam berharap untuk membunuh lebih banyak orang. Mereka benar-benar berharap mendapatkan layanan yang lebih berjasa sebelum memasuki lingkaran dalam, dan pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah Dodi yang bergegas dari bawah ke arahnya, kemudian pedang Xiao Yan segera terangkat miring dan suasana hati Xiao Yan tertekan yang waspada terhadap Hun Yinji akhirnya segera meledak. Xiao Yan pun segera bergegas maju dan api surgawi segera melonjak di udara. Lalu Dodi yang bergegas maju ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian pedang berat Xiao Yan ini segera terjatuh di kepala para pendekar yang menyerang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar melakukan pembantaian. Tentu saja Xiao Yan melampiaskan perasaan tertekan setelah dipantau oleh Hun Yinji. Bahkan hanya dalam satu putaran sebagian besar Dodi yang bergegas segera jatuh di bawah pedang surgawi Xiao Yan. Lalu darah menetes ke tubuh pedang surgawi yang bersinar dengan api biru keabu-abuan. Kemudian pada saat ini jejak bulan sabit di kening Xiao Yan benar-benar menjadi lebih gelap. Bahkan semua orang yang melihat tanda ini tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Lalu orang-orang yang tersisa pun segera menjadi panik dan buru-buru mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan pada akhirnya tidak ada Dodi lain lagi yang berani menyerang kelompok Xiao Yan. Setelah pertempuran ini Jin Wuchen pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat tirani. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak dapat menemukan jejak dari Hun Yinji. Xiao Yan merasakan kemarahan di dadanya oleh karena itu Xiao Yan merasa tidak nyaman dan melampiaskan semuanya. Begitu nama Hun Yinji ini disebutkan Jin Wuchen pada saat ini tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Xiao Yan pun bergumam menurut Jin Wuchen apa yang dilakukan oleh manusia itu. Sudah beberapa waktu telah berlalu tetapi dirinya masih belum muncul. Lalu Xiao Yan pun pada akhirnya segera berteriak bahwa bocah itu benar-benar idiot. Karena tidak bisakah dirinya menjadi lebih berani dan keluar untuk bertarung secara langsung. Sementara itu pada saat ini Jin Wuchen segera bertanya kepada Xiao Yan. Apakah Xiao Yan pernah merasakan jejak Hun Yinji sepanjang jalan? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun melirik ke arah Jin Wuchen dan berkata jika Xiao Yan merasakannya apakah Xiao Yan akan tetap diam dan acuh tak acuh. Namun meskipun begitu firasat Xiao Yan telah memberitahu bahwa Hun Yinji ada di dekat mereka dan tidak pernah jauh. Hun Yinji ini benar-benar memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Selain itu Xiao Yan juga meyakini pada saat ini bukan Xiao Yan yang lelah tetapi Hun Yinji juga pasti merasakan kelelahan di dalam hatinya. Bagi seorang pembunuh kesabaran adalah sesuatu hal yang benar-benar diperlukan, dan tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus bekerja keras dan membuktikan kesabaran siapakah yang akan berjuang dan mampu sampai ke akhir. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan pun seketika berhenti melihat mayat-mayat yang menumpuk di depannya. Xiao Yan pun membuka mulutnya untuk menarik perhatian Jin Wuchen kembali. Xiao Yan berkata bahwa ada pertempuran berdarah di sini sebelum mereka tiba. Selain itu intensitasnya juga di luar imajinasi mereka. Pada saat ini sejauh mata memandang mayat berserakan di tanah bertumpuk berlapis-lapis dan hampir tidak ada tempat untuk diinjak.
Tentu saja pemandangan ini benar-benar membuat kelompok Xiao Yan merinding. Sementara itu Jin Wu Chen segera menyarankan Xiao Yan dan berkata tampaknya lingkaran dalam tidak jauh di depan. Oleh karena itu sepertinya mereka harus segera mempercepat kecepatan mereka. Selain itu bagaimanapun klan iblis jiwa sudah mengetahui kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu tidak akan mudah bagi mereka untuk meluncurkan serangan diam-diam. Mendengar perkataan dari Jin Wu Chen ini Xiao Yan pun mengangguk dan akhirnya mereka memutuskan untuk segera menggunakan kecepatan penuh dan bergegas maju ke warung Bude Yanti untuk memesan bakso segitiga buatan Bude Yanti yang melegenda.